Habib cerita tentang Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa ya sosok Syekh Abu Bakar bin Salim ya? Pasti penasaran. Dari umur muda beliau berjalan kaki dari Inat ke kota Tarim hanya beliau Syekh Abu Bakar bin Salim itu sosok orang soleh, sosok orang yang dekat kepada Allah, sosok orang juga dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Bakar bin Salim ini ceritanya unik, mempunyai kelebihan masing-masing di dalam dirinya. Karena setiap manusia itu juga punya kelebihan, juga punya kekurangan. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali pun juga punya kekurangan, juga punya kelebihan. Sampean pun juga punya kelebihan, juga punya kekurangan. Tetapi karena mereka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala itu tingkat ibadah mereka yang begitu luar biasa, sehingga Allah memberikan keistimewaan, sehingga Allah memberikan kemuliaan yang asalnya mereka itu enggak mau terlihat, ya. Orang soleh itu kalau punya kelebihan enggak mau terlihat. Tetapi Allah melihatkan. Tetapi Allah orang-orang di sekitarnya supaya tahu, ini loh keistimewaannya ini orang. Yang memviralkan siapa? Allah. Kalau kita kan punya kelebihan, kita sendiri yang memviralkan. Ya. Kalau kita punya keistimewaan, kita sendiri yang memviralkan. Tetapi mereka para aulia-aulia Allah karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya, takwanya, imannya, sehingga mereka enggak perlu yang namanya sosial media. Sosial media mereka itu yang memviralkan siapa? Sehingga awet, langgeng. Sampai sekarang pun sekian ratus tahun tuh Syekh Abu Bakar bin Salim, lebih lagi Sayyidina Ahmad al-Muhajir itu yang di bulan Muharram ini diperingati haulnya, yang biasanya mungkin di bulan ini biasanya guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang di kota Indonesia. Karena mungkin karena keadaan beliau tidak bisa datang, tapi insya Allah ke depan lagi insya Allah bisa datang insya Allah. Lebih lagi insya Allah datang di Surabaya di tempat ini insya Allah. Kita buat acara besar untuk beliau, amin ya rabbal. Memperingati sosok haul al-Syekh Abu Bakar bin Salim. Lihat awet, ya. Karena mereka tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala hingga awet dikenangnya. Enggak terputus ceritanya. Kalaupun dikenang, hati kita pun apa? Dingin. Kalau kita sebut cerita-cerita tentang beliau, di majelis kita pun merasa apa? Merasa penasaran. Mungkin banyak dari kita pun mengatakan Habib cerita tentang Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa ya sosok Syekh Abu Bakar bin Salim ya? Pasti penasaran. Bagaimana tidak penasaran? Dari umur muda beliau berjalan kaki dari Inat ke kota Tarim hanya cuma membersihkan kamar mandi yang ada di masjid-masjid di Tarim. Bukan hanya membersihkan, juga beliau sholat tahiyatul masjid di masjid-masjid yang beliau bersihkan. Itu setiap hari, bayangkan, selama 20 tahun kalau memang tidak salah. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kenapa cerita ini bisa diketahui? Karena setelah beliau melintasi kota Inat ke kota Tarim, begitupun balik beliau ke kotanya, itu ada bekas-bekas darah, cucuran darah dari kaki beliau. Dalam riwayat beliau pergi dari kota beliau ke kota Tarim tidak mengenakan sendal, alias bahasa Surabayanya apa? Ngeker.
Biasa lek mulai teko masjid akeh sing ngeker iki. Ndak ero ilang sandale ta ya apa iki. Hah? Ndak ada yang tahu. Yang tahu kok ketika pagi kok ada bekasnya darah ya. Dari jalanan ini kok bisa? Siapa ini? Dilihat kamar mandi yang beliau tuju beberapa masjid itu bersih. Siapa yang melakukan ini? Padahal setiap masjid pasti apa? Pasti ada pembersihnya. Orang makin heran penasaran, tidak ada yang tahu. Kalau kita berbuat dikit, zaman sekarang main apa? Cekrek ya. Tergantung niatnya. Kalau niatnya tulus, ya alhamdulillah ikhlas, diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang ditakutkan kalau seandainya kita mengamalkan hal yang baik tidak tulus alias tidak ikhlas alias itu riya. Siapa yang mengetahui riya? Antara Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa mengeklaim alias tidak bisa menilai kalau seandainya fulan itu riya, fulan itu tidak ikhlas, fulan itu tidak tulus. Yang tahu itu semuanya siapa? Dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini mainan apa? Mainan apa? Hati. Contoh, saya sama sampean di sini hadir. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak? Saya di sini nih hadir tulus apa tidak tulus? Ada yang tahu? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Antara Anda, individu kita masing-masing, sendiri-sendiri dari kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita ikhlas semuanya. Amin ya rabbal. Bayangkan umur segitu jalan kaki, cuma bersihkan masjid. Bukan hanya bersihkan masjid, tapi juga sholat di masjid tersebut. Tidak ada orang yang tahu. Yang tahu cuma bekas darah kaki beliau yang diselidiki oleh orang, ternyata anak Walad bin Salim, anaknya Habib Salim ini yang telah melakukan seperti ini. Bekas darah yang beliau apa? Yang beliau keluarkan, yang beliau apa? Yang keluar dari kaki beliau. Gak ada yang tahu, taunya darah itu sendiri. Bekasnya darah itu seperti itu. Itu sekian tahun itu. Syekh Abu Bakar bin Salim tirakatnya seperti itu. Makanya orang-orang soleh kan naik derajatnya seperti itu karena tirakatnya memang luar biasa. Kalau kita tirakat kita ini apa? Hadir majelis, ya kadang-kadang hadir majelis, kadang-kadang enggak. Seminggu sekali, ya kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang-kadang pun sebulan sekali. Apalagi sekarang live streaming, sudah jauh tempatnya, cukup dengan live streaming selesai. Makanya kita tidak membekas, kecuali kalau memang jauh tempatnya, luar kota kah. Sekarang yang hadir di sini pun banyak dari luar kota, bisa datang ke sini bisa. Karena kenapa? Niat nawa itu untuk hadir majelis. Itu beliau Syekh Abu Bakar bin Salim tirakatnya seperti itu. Makanya beliau mengatakan dalam perkataannya, Pak, man lam yusyahid fil bidayat lam yusyahid fil nihayat. Beliau mengatakan barang siapa seseorang yang tidak olahraga di masa pertamanya, nggak punya tirakat, ya, nggak punya olahraga. Sekarang orang zaman sekarang aja musim pandemi seperti ini punya olahraga nggak? Punya olahraga nggak? Apa olahraganya? Apa olahraganya? Sepedaan, betul? Ya kan? Ada olahraganya. Orang soleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang terdekat-dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga punya olahraga. Untuk apa? Menghancurkan hawa nafsu yang ada di dalam diri beliau. Karena hawa nafsu yang liar tidak terkontrol bahaya. Makanya mereka mempunyai olahraga. Beliau mengatakan man lam yujahid, orang yang tidak bermujahadah, orang yang tidak berolahraga di masa kecilnya,
lam yusyahid fin nihayat, maka dia tidak akan melihat hasil di masa tuanya. Seperti kalau orang mau kaya, hendaklah di awalnya dia mempunyai pekerjaan, mempunyai aset untuk dia buat kerja, sehingga di masa tuanya sudah enak, tinggal mencicipi hasil asetnya itu tadi yang diputar untuk pekerjaannya. Orang soleh seperti itu, cuma beda saja. Yang satu niatnya akhirat, yang satu niatnya niatnya apa? Dunia. Seperti antum pengen istiqomah. Banyak orang yang DM sama saya, Beb, doakan supaya istiqomah. Tapi kalau enggak antum, caranya istiqomah bagaimana? Ya istiqomah. Caranya istiqomah bagaimana? Ya istiqomah. Seperti antum kepengen menikmati majelis ini, ya setiap Senin hadir. Apapun keadaannya. Ya seperti saya ini, ya kan? Senin wajib saya harus di Surabaya. Kadang-kadang terbang lagi nanti. Senin ya bagaimanapun nanti lama-lama akan kita lihat hasilnya daripada istiqomah tersebut. Ibarat kita absensi. Seperti antum kalau kerja di perusahaan ya ada absensinya. Tidak boleh telat, jamnya datang harus jam segini. Harus lapor. Pekerjaannya ini harus antum lakukan. Begitupun kalau kita hadir majelis, absensinya kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti peraturan yang ada di dalam majelis, datangnya jam sekian. Jadi lama-lama akan antum nikmati keistiqomahan tersebut. Makanya beliau mengatakan orang yang gak punya tirakat di masa pertamanya, menikah gak punya apa-apa. Ya, contoh ini saya contohkan. Kalau ada orang pasangan suami istri menikah, gak punya apa-apa. Awalnya ya kan dinikmati sepiring berdua ya. Namanya orang kalau sudah menikah awalnya berarti apa? Ya, coba nggak tinggal sama orang tuanya, nggak tinggal sama mertuanya, apa? Ngontrak seadanya, kemudian apa? Ngekos seadanya, sepiring berdua dia nikmati pelan. Akhirnya apa? Diangkatlah yang asalnya jadi OB, jadi karyawan tetap, jadi apa? Jadi supervisor, jadi manajer jadi direktur. Akhirnya apa? Nikmat, punya aset banyak. Karena kenapa? Karena bidayahnya dia pupuk dengan bidayah yang apa? Permulaan yang baik. Begitupun orang soleh merasakan seperti itu karena mereka di awalnya pun susah dalam ibadah. Makanya kalau kita dalam masalah sabar itu kan ada terbagi namanya apa? As-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Orang yang sabar dalam ketaatan mendapatkan 600 derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin. Seperti antum ini sabar, ndas ngeluh, ya, kepalanya pusing, ya, Senin sudah pulangnya jam 5, ngaji maneh. Tapi awalnya nanti antum akan nikmati. Kalau Senin nggak hadir majelis nggak enak. Karena kenapa? Sudah antum jadikan menjadi jadwal resmi antum, sehingga menjadi kenikmatan yang begitu luar biasa. Sehingga darah pun gak kerasa. Syekh Abu Bakar bin Salim ketika ditanya, kerasa darah keluar? Gak kerasa. Sudah tebel, kakinya sudah merasakan enak, biarpun keluar darah. Tarim ke Inat itu ibarat dari Surabaya ke Sepanjang. Jalan kaki. Ayo yang di Surabaya, ada gak jalan kaki ke Masjid Al-Hidayah ini? Tidak ada. Semua naik motor. Gak punya motor, ada kendaraan online. Enak sekarang. Makanya orang kalau sudah menikmati semua apa yang dinikmati akan terasa enak dan tidak akan terasa. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ente kok bisa tirakat? Tirakat apa? Pekerjaan. Dari jam 7 sampai jam berapa? Bisa kuat. Karena kenapa? Ente punya target. Targetnya apa? Fulus. Target kita. Kalau sudah punya fulus,
pengen punya apa? Pengen punya motor. Kalau sudah punya motor, pengen punya apa? Pengen punya mobil. Punya target. Pokoknya saya setelah menikah di tahun keempat saya harus punya rumah. Target sudah wis. Bagaimanapun ya kerjaannya melek motor dunia. Ya. Merem titi dunia. Ya. Mau tidur Al-Fatihah ila dunia. Wah. Dunia wis. Pikirannya apa? Pikirannya dunia. Karena punya target. Begitupun kalau kita dengan akhirat. Masa antum kalah masalah sales? Tahu sales antum? Tahu sales enggak? Ada sales enggak di sini? Banyak ya. Ada sales banyak yang ngomong sama saya sales. Sales itu kalau belum mendapat target, kira-kira dapat bonus apa enggak ya? Dapat enggak? Harus dicari, ya kan? Apapun dia apa? Dilakukan asal untuk mendapatkan target. Kita ini ibaratnya salesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Nabi Muhammad. Salesnya Nabi Muhammad SAW harus punya target. Targetnya apa? Saya pokoknya setahun awal Senin harus rutin. Jalan. Nanti ada aja godaannya aja. Godaannya tuh banyak. Kadang-kadang orang tua kita, ya orang tua kita. Nak, jangan pergi majelis. Oh, wae sampai ini hadir majelis. Tapi yo sik beling wae. Nah, wong tua maklum. Iya. Nak, enggak usah hadir majelis. Hadir majelis tapi gini wae. Nah, memang di majelis ini bukan tempatnya orang malaikat semuanya. Betul apa enggak? Kita di sini ini berusaha untuk menjadi yang baik. Orang tua sekarang kadang-kadang ya kalau hadir majelis harus berubah total, ya nggak bisa. Ya syukur-syukur itu kan namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Berdoa. Allahumma hdina fiman hadait. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala terus hingga kita diberikan apa? Hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di awal ibadah beliau. Ya. Sehingga dari kota Inat keluar darah, pulang dari kota Tarim menuju Inat keluar darah pun tidak tidak terasa. Coba arek majelis Rasulullah, ya naik motor keserempet wae, waduh curhatnya 7 hari 7 malam. Ya, curhatnya apa? 7 hari 7 malam, padahal cuma beset tok loh. Ya. Belum lagi apa? Sing kehilangan HP. Contoh misalkan di sini tidak ada yang kehilangan HP ya. Ya kan? Itu ujian loh Anda. Anda di majelis kehilangan HP, ujian buat Anda. Makanya jogon. Jangan nyalakan majelisnya. Ya kan? Ada kapan hari itu mungkin 2 tahun yang lalu mungkin ya. Ya kan? Yang curhat sama saya, begitu saya sampai rumah sekitar jam 1 malam di DM. Beb, doakan saya Beb, ini HP saya ya Allah Beb hilang. Ya ujianmu, ojo salah no majelis, ya kan? Nah sekarang Allah Ta'ala ingin menguji Anda dengan hilangnya HP itu. Anda mau istiqomah apa enggak? Hah? Mau istiqomah apa enggak? Ini suara ini. Mau istiqomah apa enggak? Sing jawab 10, sing lain nak jawab. Ketoro oleh hilangnya HP, wis, ya kan? Ujian buat kita. Makanya hati-hati, ya kan? Biasanya orang yang kehilangan HP itu sering ngelihatkan HP-nya, alias pamer HP-nya. Biasanya kayak gitu. Atau dia nggak jaga-jaga, padahal sudah saya ingatkan, iya betul ya? Sudah saya ingatkan, sebelum berdiri apa? Jaga HP-nya. Sebelum berdiri tasnya digembok, nggak ada gembok salah. Dan kehilangan udah salah nama aku. Terus tidak hadir, apa? Nang majelis iki kehilangan HP. Majelis sing salah itu majelis sing salah, ente yang salah, ya kan? Betul apa enggak? Jangankan Jumatan,
Sing ilang sandal laki apa enggak? Oh ini korbannya ini. Banyak korban di sini. Korban hilang sandal ya. Lah terus bisa ke masjid aja ya? Enggak. Karena Anda nggak bisa jaga. Makanya nang masjid ojo atik sandal sing api-api. Atik sandal kelompen wae. Atau pakai sandal jepit. Dopep saya dari kantor, iya. Bagaimana caranya? Sandal yang bagus, sepatu yang bagus, Anda taruh jok. Nah, wis, nawaitu nyimpan lillahi ta'ala. Anda punya serep sandal jepit, pakai sandal jepit, masih yo hilang, cuma 10.000 wae. Anda punya apa? Punya serep di jok Anda. Makanya gitu, yang pintar gitu loh. Supaya kita ini apa? Enggak salah-salah sehingga kita bisa menikmati. Anda baru menikmati diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ibadah. Anda sholat, Allahu Akbar, sholat. Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saya akan uji diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa sih? Lek takei loro ya apa wong iki? Salat nikmat apa ndak? Oh namanya ngalus. Ya kan? Sudah nak kabeh salat iki ngene. Diuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah sabar ala ta'ah, as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala.